Halo Cica Romet Kitchen, mau bikin Danish pastry. Ini pastry yang pakai ragi instan ya. Kita gunakan 380 ml air suhu ruang aja. Danish pastry ini campuran antara roti dan juga pastry. 8 gram ragi instan, kita masukkan ragi instannya ke air. Lalu kita aduk-aduk sebentar aja. Kalau kalian nggak tahu Danish pastry itu makanan dari mana, sesuai dengan namanya, Danish itu Denmark ya. 150 gram tepung terigu serbaguna. Masukkan tepung terigu serbaguna ke air dan ragi instan campurannya itu, lalu kita aduk-aduk. Sebenarnya Danish pastry ini bisa dibilang sulit, bisa dibilang mudah, tapi memang prosesnya panjang banget. Oke, kita tambahkan 50 gram gula pasir. Langsung dimasukkan aja ke adonan air, ragi instan, dan tepung terigu serbaguna. Gula pasirnya ya, kita aduk-aduk. Ini makanan orang Eropa dan sangat terkenal, mirip dengan cara membuat croissant. Kita tambahkan 225 gram tepung terigu serbaguna lagi ya. Tadi kan yang pertama tepung terigu serbaguna, sekarang juga serbaguna. Lalu tambahkan 140 gram tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah ini mereknya Kunci Biru. Biasanya digunakan untuk membuat kue kering ya. Oke, lalu kita mau masukkan 285 gram butter atau mentega. Menteganya ini harus benar-benar dingin dari kulkas dan dipotong kotak-kotak besar-besar seperti itu. Kita masukkan menteganya sebagian. Pokoknya cara memotongnya harus besar-besar ya, kotak-kotak gitu. Uleni semua bahan ini, saya pakai mixer untuk menguleninya. Sebaiknya memang menggunakan mixer karena adonan ini nggak boleh kena tangan ya, nggak boleh dia kena panas. Oke, kita sambil masukkan butter yang dingin ini, kita nggak akan membuat butternya itu tercampur rata dengan adonan, enggak. Pokoknya butternya atau menteganya itu harus masih bongkahan-bongkahan di dalam adonan. Itu yang akan membuat adonannya jadi berlapis-lapis. Oke, kita terus lanjutkan aja menguleni, nggak perlu terlalu lama menguleninya. Dan kalau butternya masih belum tercampur rata, usahakan jangan sampai tercampur rata dan jangan sampai butternya itu meleleh. Jadi tetap aja biarin kayak gitu, masih bongkahan-bongkahan. Sebagian tercampur sedikit nggak apa-apa. Oke, kita matikan aja mixernya karena sudah tercampur rata untuk tepungnya itu. Memang ini butuh trik-trik khusus ya untuk membuat Danish pastry, kalian ikuti aja prosesnya. Oke, ini sudah bagus adonannya ya. Saya mau menyimpan adonan ini di kulkas, tapi ditutup dulu pakai plastik, gunakan plastik yang bersih untuk menutupnya. Lalu kita simpan di kulkas selama 2 jam sampai dingin. Sudah 2 jam di kulkas, kita keluarkan dari kulkas dan adonannya sudah mengembang. Kita buka aja plastiknya. Adonannya mau kita keluarkan dulu dari mangkok ini, tapi sebelumnya kita taburi dulu meja kerjanya dengan banyak tepung terigu. Lalu kita taruh adonan di atas meja kerja seperti itu. Taburi tepung terigu di atasnya. Lalu kita tipiskan adonan ini. Itu menteganya masih bongkahan-bongkahan itu biarin aja ya kayak gitu. Lalu kita lipat pinggir-pinggirnya jadi seperti yang ada di video, kalian lihat di situ. Lalu dilipat lagi. Ini yang akan membuat adonannya menjadi berlapis. Oke, sudah bentuk memanjang seperti ini, kita tutup dengan plastik. Kita mau masukkan lagi adonan ini ke dalam kulkas selama 1 jam lagi. Jadi keluar masuk kulkas tuh setiap 1 jam ya. Oke, kita taruh di nampan supaya lebih mudah naruh di kulkasnya. Sudah 1 jam,
Kita ambil adonannya, sudah agak mengembang dan ini posisinya dingin. Adonannya memang harus selalu dingin, kalau bisa membuat Danish pastry itu di ruangan ber-AC supaya menteganya nggak meleleh. Oke, kita tipisin dulu adonannya seperti ini. Lalu dilipat lagi ujung-ujungnya. Kalau yang tadi itu kan lipatannya 4, sekarang lipatannya 3 aja kayak gini ya. Oke, lalu kita tutup lagi dengan plastik dan kita masukkan lagi ke kulkas selama 1 jam lagi. Pokoknya proses ini sampai dengan 4 kali keluar masuk kulkas. Pindahkan ke nampan ini, kita simpan di kulkas 1 jam. Sudah 1 jam, kita keluarkan dari kulkas. Kita ulangi lagi prosesnya sama seperti tadi. Dibuka plastiknya, ditipisin, lalu dilipat lagi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceca Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Ini kita belajar membuat makanan yang sangat ikonik Denmark, Danish pastry. Caranya seperti itu ya, keluar masuk kulkas, dilipat lagi. Memang harus bersabar dan prosesnya panjang karena setiap kali masuk kulkas itu harus menunggu 1 jam. Kalau kalian nggak mau repot, ya nggak perlu bikin ya, beli aja. Oke, ini saya simpan lagi di kulkas. Saya mau bikin cinnamon sugar atau gula kayu manis karena Danish pastry itu selalu menggunakan gula kayu manis. Saya udah nyiapin 4 sendok makan gula pasir yang mau saya campur dengan setengah sendok makan cinnamon powder atau bubuk kayu manis. Gula pasir yang 4 sendok makan itu kita campur aja, diaduk-aduk seperti ini dengan setengah sendok makan bubuk kayu manis. Oke, kita pinggirin dulu. Di sini ada 200 gram kismis. Danish pastry selalu menggunakan kismis dan gula kayu manis. Oke, sisihkan dulu kismisnya. Nah, ini dia sudah 4 kali keluar masuk kulkas adonannya. Ini yang terakhirnya ya, mau kita bentuk menjadi Danish pastry. Jangan lupa tiap kali mau membentuk selalu taburi dengan tepung terigu dulu meja kerjanya supaya enggak lengket. Ini adonannya udah bagus, udah berkali-kali ditipisin, dilipat, masukin kulkas ya. Yang terakhir ini mau kita tipisin lagi. Taburi aja dengan tepung terigu. Kalau masih ada bongkahan-bongkahan butter atau mentega itu justru yang bagus ya. Jangan sampai butternya itu tercampur rata dengan adonan tepungnya. Oke, ini sudah tipis, tuh kan adonannya masih banyak butternya di situ ya. Saya bagi 2 dulu karena ini nanti menghasilkan Danish pastry yang banyak banget. Kita bagi 2 adonannya yang udah tipis itu. Yang satu kita lipat seperti ini, lalu kita simpan di kulkas selagi menunggu adonannya dibentuk. Oke, yang sisanya ini mau kita bentuk menjadi Danish pastry. Taburi dengan tepung terigu, lalu kita tipisin lagi sekitar setengah sentimeter ketebalannya sampai dengan 1 cm juga boleh. Dan saya udah melelehkan margarin, ini sekitar 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan muncung ya. Margarinnya kita oles-oleskan di permukaan adonan yang udah tipis itu, dioles aja. Sebaiknya sih pakai butter, cuma karena supaya lebih ekonomis aja pakai margarin. Lalu kita tabur dengan gula kayu manisnya. Untuk gula kayu manisnya itu saya pakai semuanya ya. Jadi 4 sendok makan itu 2 sendok 1 bagian, 2 sendok lagi untuk bagian lainnya. Taburi dengan kismis ke seluruh permukaan. Untuk kismis ini menurut saya sih semakin banyak semakin enak. Jadi saya pakai agak banyak kismis. Lalu kita gulung aja. Digulung bagian yang memanjang itu supaya nanti hasil Danish pastry-nya nggak terlalu besar. Oke, ini saya gulung. Masih banyak bongkahan butternya di situ ya, nggak masalah. Memang harus seperti itu adonannya. Kalau sudah tergulung seperti ini, kita bagi 2 dulu. Karena kita mau memotongnya menjadi 12 bagian sama rata.
Lihat di sini, lapisannya bagus banget. Kita potong menjadi 12 bagian, jadi masing-masing itu 6 bagian. Seperti ini ya. Nah, ujung Danish pastry-nya kita taruh di bawah. Ini harus ya, penting banget, karena kalau nggak ditaruh di bawah, dia akan lepas nanti ketika di oven. Paling ujung kita lipat taruh di bawahnya, seperti itu. Ini harus taruh di bawah bagian ujungnya. Lalu kita taruh adonan Danish pastry ini di loyang yang udah dioles margarin. Loyangnya bebas mau pakai loyang apa, yang penting diberi jarak karena dia akan mengembang. Danish pastry ini kan ada ragi instannya, dia nanti mengembang. Oke, kita tutup dan diamkan selama 1 jam sampai Danish pastry-nya mengembang. Selagi menunggu Danish pastry-nya didiamkan 1 jam, kita bikin olesannya dulu ya. 1 butir telur ditambah dengan 1 sendok makan susu cair, lalu kita aduk-aduk. Sisihkan. Sudah 1 jam, kita buka penutupnya. Danish pastry-nya sudah mengembang dan saya mau olesin dengan campuran telur dan susu. Jangan lupa ovennya harus sudah panas ya. Sebelum Danish pastry-nya masuk, itu ovennya harus sudah panas, udah dipanaskan minimal 15 menit sebelumnya. Oke, kita panggang aja Danish pastry ini di suhu sekitar 190 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit, tapi itu tergantung oven masing-masing ya. Sambil menunggu Danish pastry-nya mateng, kita bikin olesannya. 1 sendok makan margarin, 1 sendok makannya penuh. Mau kita campur dengan susu kental manis 1 sendok makan juga. Lalu kita beri madu 1 sendok makan. Ini madunya dari lebah hitam. Kalian boleh menggunakan madu apapun. Jadi campuran margarin, susu kental manis, dan madu ini yang akan membuat Danish pastry-nya jadi glossy atau glowing. Ini dia Danish pastry-nya sudah mateng, sudah 25 menit di oven. Dan kita olesi dengan bahan olesan yang terdiri dari margarin, susu kental manis, dan madu. Selagi Danish pastry-nya panas ya, ngolesinnya saat panas. Tuh lihat, Danish pastry-nya bagus banget, cantik, warnanya kecoklatan. Memang harus kecoklatan ya. Kita taruh aja Danish pastry-nya di cooling rack seperti ini. Hasilnya jadi 24 untuk adonan sebanyak itu. Dan kalian lihat di sini warnanya bagus banget. Matengnya juga rata. Nggak kegosongan, pas pokoknya ya. Kita mau cobain Danish pastry-nya. Ini lembut sama seperti adonan roti, tapi juga ada nice crust di luarnya itu ya. Nah tuh lembut ya, ini karena pakai ragi instan, keluar masuk kulkas, prosesnya panjang banget sampai jadi seperti ini. Kita mau cobain, rasanya mentega banget dan kaya ya, rich, bener-bener rich. Aroma kayu manis dari cinnamon sugarnya itu bener-bener enak. Terus kismisnya itu yang bikin fresh, jadinya nggak enek karena ada kismisnya, ada asem-asemnya. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.